Barreskrim Polri soal penanganan kasus pasca demo Agustus lalu. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan. Ini ada video pembakaran dan yang lain-lain lewat media sosial dengan tujuan, ada narasinya untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk berbuat. Kemudian ini beberapa barang bukti, ini hanya sampel beberapa contoh barang bukti yang ada. Ada bom molotov, ada senjata tajam, ada poster ujaran kebencian, kendaraan-kendaraan yang dipakai, ada korek api, batu yang dipakai untuk melempar dan membakar, ada rekaman CCTV, handphone, dan tentunya ada akun-akun media sosial yang kita lakukan penyitaan untuk kita analisa. Berikutnya kami akan menampilkan beberapa penanganan kasus menonjol di beberapa wilayah. Yang pertama yang saya sampaikan tadi yang ditangani oleh Direktorat Pidana Siber di Barreskrim, ini ada 5 orang tersangka. Satu tersangka ini mengajak pembakaran Mabes Polri melalui Instagram. Kemudian 3 tersangka ini ajakan untuk melakukan penjarahan ke rumah pejabat, ini melalui TikTok dan Facebook yang ditangani oleh Divisi Siber. 1 orang ajakan demo di bandara melalui TikTok, ini sudah diproses dan sudah pernah dirilis. Kemudian kasus menonjol lagi yang bisa kita ini di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ini telah menetapkan 59 orang tersangka yang menonjol. 2 orang tersangka ini kami tampilkan juga, ini ya tersangkanya. 2 tersangka menyebarkan konten manipulasi data otentik. Berikutnya 5 tersangka perusakan halte Transjakarta di depan Kemendikbud. Ini adalah yang sudah kita lakukan penegakan hukum. Kemudian 12 penjarahan dari Bapak Ahmad Saroni. Alhamdulillah sudah tertangkap 12 orang pelakunya. Kemudian penjarahan di rumah Bapak Eko Patrio, ini juga sudah berhasil dilakukan penangkapan, ada 7 tersangka sedang proses. Kemudian yang melakukan penjarahan di rumah Bapak Uya Kuya, ini juga sudah bisa dilakukan penegakan hukum, ada 11 tersangka ditangkap. Kemudian penjarahan di rumah Ibu Sri Mulyani, ini juga sudah dapat dilakukan penegakan hukum, pelakunya ada 14 orang. Kemudian yang berikut penjarahan di rumah Ibu Nafa Ulbah
sudah juga bisa dilakukan penangkapan tersangka, ada 8 tersangka. Kemudian yang menonjol di Polda Jawa Barat ini ada 10 orang tersangka. 6 orang tersangka ini perusakan dan pembakaran kantor DPRD Jawa Barat. Kemudian 4 tersangka perusakan dan pembakaran posko lantas Polres Tasikmalaya. Berikutnya yang menonjol di Polda Jawa Tengah. Ini ada 2 orang tersangka pelemparan bom molotov dan batu terhadap petugas di depan Mapolda Jawa Tengah. Ini ada dokumentasinya yang melempar bom molotov. Orang tersangka yang menonjol ini disampaikan 14 tersangka perusakan Mako Polresta Malang Kota, ada 14 tersangka. Kemudian 11 tersangka penyerangan terhadap anggota dan pembakaran pos lantas Waru Sidoarjo. Jakarta Pusat dalam keadaan rusak berat. 5 pintu masuk. Berikutnya 27 tersangka perusakan dan pembakaran kantor DPRD Kabupaten Blitar. Berikutnya 33 tersangka atas perusakan Mapolres Blitar Kota. Dan 1 tersangka pelemparan bom molotov di posko lantas Pandaan Kabupaten Pasuruan. Berikutnya di Polda DIY ada 1 yang menonjol, yaitu pembakaran perusakan pos lantas Polresta Sleman, itu ada 1 tersangka. Berikutnya di Polda Sulawesi Selatan ada total 57 tersangka dengan rincian 28 tersangka pembakaran, perusakan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar. Berikutnya 14 orang tersangka pembakaran, perusakan dan penjarahan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ini dokumentasinya. Kemudian 8 orang tersangka perusakan, pembakaran dan penjarahan di pos lantas Makassar. Berikutnya 3 orang tersangka atas penganiayaan pengemudi ojol. Berikutnya 2 orang tersangka pembakaran dan perusakan di Kejati, Sulawesi Selatan. Kemudian 2 orang tersangka perusakan kantor DPRD Kota Palopo. Itu beberapa kasus menonjol yang bisa disampaikan, beberapa kasus menonjol di beberapa wilayah Polda. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa terkait penegakan hukum ini, Polri akan terus berkomitmen dalam melaksanakan penegakan hukum dan tentunya proses penyidikan ini terus berlanjut. Ada pengembangan-pengembangan dan kita berkomitmen untuk mengungkap apapun yang terlibat cukup bukti akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, tentunya ini juga merupakan langkah juga dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, terkendali dan kondusif. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini adalah perkembangan proses penegakan hukum di 15 Polda dan Barreskrim. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Karopenmas. Terima kasih Jenderal. Rekan-rekan itu tadi yang telah disampaikan oleh Bapaknya
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabar Eskrim Polri dan juga rekan-rekan wartawan semuanya. Ketika mendengarkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim, tentu berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tidak lepas dari bicara tentang soal anak. Dan didengar pendapatnya itu memang dimiliki oleh anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi Hak Anak, juga Undang-Undang Perlindungan tentu dalam menyuarakan dan didengar pendapatnya, anak-anak ini dipersilahkan, tetapi tentu tetap dalam konteks sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena anak-anak juga berhak untuk dilindungi dari pelibatan dalam kerusuhan, termasuk juga pelibatan dalam aksi-aksi demonstrasi yang berbau atau mengandung unsur kekerasan. Itu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim Polri terkait dengan beberapa jumlah anak di 11 Polda. Tadi kami menghitung. Kami memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah melakukan upaya pengamanan dan juga upaya penegakan hukum. Kalau dalam kacamata KPAI tentu kami tetap mendukung bahwa upaya pengamanan dan penegakan hukum ini tidak boleh keluar dari perspektif perlindungan anak sebagaimana yang diatur di dalam peraturan di mana di situ diatur bahwa tidak mendapatkan kekerasan, tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, dipisah tentu dari orang dewasa dan juga dilindungi identitasnya, tetap juga ketika bicara tentang anak dalam kaitannya dengan pelibatan aksi di sini, tentu kita melihat bahwa anak ini yang baik dengan yang buruk, yang positif, yang negatif. Apakah aksi ini sudah mengarah pada anarkis atau dan lain sebagainya? Sebagian karena solidaritas antar teman, ajakan dari. Ya pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan pers dari Bareskrim Polri bersama dengan pihak KPAI dan juga Kompolnas terkait para pelaku dan tersangka yang diamankan yang melakukan penjarahan dan juga perusakan saat aksi unjuk rasa pada bulan Agustus kemarin, di mana Bareskrim Polri diwakili oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro dan juga ada Kabar Eskrim Polri Syahardiantono, kemudian Komisioner Kompolnas Ida Utari Purnamasari dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko. Demikian Breaking News TV One, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.